Di bumi cendrawasih ini tersimpan banyak harta karun yang tak ternilai, emas berlimpah, budaya kita yang beragam, serta flora fauna unik yang kita miliki. Semuanya menjadi milik kita. Namun, hidup tidak akan sempurna tanpa adanya kesukaran. Saat serakah mulai merajai, kita tidak tahu apa yang akan pernah terjadi. Hei prajurit, kenapa saya punya tanah tidak kaya, sedangkan tanah orang tuh sudah kaya melimpah? Macam mana Saya tak tahu kakak, karena saya kira desa seberang memiliki tambang emas, tapi kita juga memiliki lahan yang subur kakak. Apa ada cara agar tanah kita lagi subur kakak? Ada kakak, kita harus rajin menyirami tanaman kita agar lebih cepat tumbuh. Karena sumber air sudah dekat, sehingga tanah kita menjadi tanah paling subur di Papua. Beta setuju, tapi sebenarnya ada cara yang lebih cepat daripada itu. Katakan pada beta. Kita bisa merusak lahan mereka diam-diam, kakak. Jadi tanah kita akan jadi tanah paling subur dan semua orang Papua akan melihat kita. Itu tidak baik, kita sama-sama Papua, harus bersatu, tidak saling menjatuhkan. Pasti ada yang rusak dari otak kau. Lapilih Tiu, nanti saya punya Tuhan marah. Jangan dipikir ucapannya, bodoh sekali itu. Tidak usah pengaruhi ketua suku kau. Kau yang mengaruhi ketua suku di sini. Lalu apa maumu? Oh, berani kau. Dasar kulit hitam. Kau juga hitam, bodoh. Berhenti! Kita semua punya kulit hitam, kau pun juga hitam. Cepat siram tanaman di kebun, dan kau jangan mengaruhi hal yang buruk. Apa kau lihat-lihat? Kau lah yang lihat-lihat aku. Kau yang lihat-lihat aku. Kau lah. Ayolah, jangan macam orang bodoh. Dia yang bodoh, bukan aku. Kau lah. Mari 1 Juni menggambarkan kebersamaan dan kekuatan perempuan Papua, menunjukkan peran penting mereka di tanah kelahirannya.
Mereka melihat banyak sekali lelaki seumuran mereka sedang sibuk ke sana, sibuk kemari untuk mengangkut dan menambang emas. Hebat sekali ya kawan-kawan kita. Masih muda, sudah bekerja terus tiap hari. Itu sudah kodrat mereka sebagai laki-laki, tak perlu berlebihan. Tapi apa kau lihat otot-otot mereka? Kau lihat keringat yang menetes-netes itu? Ya Tuhan, aku tak kuat. Bicara apa kau ini? Kau ini rusak sekali. Sudahlah, jangan bicara aneh-aneh, tidak sopan kalau didengar. Baiklah. Demi sekali saya punya hati melihat semuanya tersenyum senang seperti ini. Emas ini adalah harta kami yang paling bernilai, paling berguna untuk warga kami. Jangan sampai ini jatuh ke tangan orang yang salah. Salah satu prajurit berjalan sendirian dengan menggenggam emas di kedua tangannya. Ini upahku dalam sehari, masih belum cukup. Beta yang masih ingin lebih banyak. Apa yang bisa beta lakukan agar beta punya banyak harta? Bagaimana kalau kau mengambil hasil kebun daerah Sagan? Tapi apa tidak berbahaya untuk beta? Kau harus berani mengambil resiko agar hartamu makin banyak. Baiklah, tapi kau harus membantu di sini. Beta akan menunggu di sini untuk membantumu menjualnya. Beta setuju. Kita lakukan besok di sini. Beta akan jadi orang paling kaya di desa ini. Haha. Dan disinilah masalah itu datang. Rasa tidak puas dan tidak bersyukur ternyata membawa petaka. Sikap manusia yang harusnya santun, tapi malah dibiarkan mati dan terkubur. Sedih rasa di hati. Melihat manusia sudah seperti ini, lalu apa yang akan terjadi? Hei, siapa kau? Kau diam. Jangan membuat banyak suara. Kau pasti pencuri yang datang kemari, tak akan kubiarkan. Tunggu. Emas ini akan jadi milik kau asal kau punya. Beta akan diam, tapi beta akan bawa teman. Kau tunggu sebentar di sini ya. Beta setuju. Ayo. Kenapa kau bawa banyak teman? Karena beta punya banyak teman, tentu saja. Jadi apa yang kau minta? Kemari. Jadi beta tawarkan. Pelankan suaramu, nanti ada orang dengar. Hei, apa yang Torang lakukan? Torang tidak merencanakan sesuatu kan? Tidak. Awas saja Torang. Lalu 4 prajurit itu segera ikut berkebun dengan yang lain. Tapi tentu saja, prajurit si tambang emas itu melakukan kesalahan karena tidak terbiasa. Mereka melakukannya hingga petang. Saat semua prajurit kembali ke rumahnya, 4 prajurit ini tetap setia menunggu menjadi yang terakhir. Astaga naga, wajah kau menyala sekali. Jadi, apa tujuan kau kemari? Kau lihat emas yang kubawa ini upahku dalam sehari. Banyak kali harta kau. Emas ini juga bisa jadi milik torang, asal torang mau beta ajak kerja sama. Beta mau. Tunggu sebentar. Kata ketua suku, kita tidak boleh mengambil harta dari daerah lain. Kita sudah punya masing-masing di sini. Tapi dia sudah membeli, jadi kita telah mengambil. Kalau kau punya emas, kau bisa cepat menikah. Kau tak mau? Tapi bukan begini caranya. Ini salah. Sudah. Terima ini. Nanti kita saling tukar emas dan hasil kebun di sini saat malam hari. Beta pergi dulu ya. Bagaimana ini? Sudahlah, ayo kita pulang. Kita berpesta dengan emas ini. Mulai dari situ, mereka berempat bertemu di setiap malam untuk melakukan pertukaran. Tanpa menentukan bahwa tanaman dari kebun mereka mulai berkurang. Juga pasokan emas yang mulai banyak menghilang. Gimana baginya beberapa hasil tambang dari punya wilayah? Semua dijual dan disita seperti biasa, kakak. Tapi kenapa jumlah emas yang kita jual lebih sedikit? Kita tidak tahu. Kita harus melihat semua prajurit. Apakah mereka jujur atau tidak? Baiklah kalau begitu, kita harus lebih waspada saja. Ketua suku kebun pun juga ikut gelisah melihat jumlah panennya yang sekarang makin berkurang. Bagaimana ini? Jika hasil panennya terus berkurang, pasti nanti rakyatku bisa kelaparan.
Tetap berkebun seperti biasa. Siapa pencurinya pasti lambat laun akan terbongkar toh. Bagaimana kalau ternyata pencurinya bukan dari daerah kita? Maksudmu ada pencuri daerah dari Sabrang? Kok tak pamit itu? Mungkin bisa saja kakak. Sudah, jangan menuduh saudara kita dari tanah seberang. Kita tidak punya bukti apapun. Sekarang kembalilah ke kebun. Kemudian, 4 prajurit itu diam-diam bertemu di perbatasan daerah. Gawat sekali nih, ketua suku sudah mulai curiga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudahlah, tenang saja. Akan ketahuan sudah. Wah, kebetulan macam apa ini? Kenapa ada prajurit emas yang datang kemari? Dan apa ini? Kalian menerima emas dari prajurit ini? Tidak, bukan seperti itu. Kau mau mengelak apa lagi? Kita sudah melihat sendiri. Dan kau prajurit emas kembalilah ke kau punya daerah. Siapa yang menyuruhmu, dia atau dirimu? Kita orang disuruh prajurit emas. Ikut beta bertemu kepala suku. Kau ini bodoh sekali. Harusnya kau tolak dari awal. Kau juga bodoh karena tidak menolak ajaran beta. Sudahlah, sudah terbongkar. Artinya kita yang bodoh di sini. Setelah semuanya terbongkar, ketua suku pun murka. Murka pada prajuritnya, juga pada dirinya sendiri. Apa kau tahu apa yang sudah kau buat, ha? Kau sudah merusak persaudaraan yang sudah saya pertahankan bertahun-tahun. Dan hanya karena kau hancur sudah semuanya. Apa yang harus saya katakan kepada mereka punya ketua? Ampun kakak, maafkan saya. Kau punya maaf tidak mengubah apa-apa. Tunggu saja apa yang akan terjadi setelah ini. Dan disinilah semuanya akan berakhir. Maaf atas perlakuan saya punya rakyat. Saya sudah melanggar perjanjian yang kita buat. Saya juga minta maaf pada kau. Pasti emasku berkurang cukup banyak toh. Saya bisa saja langsung memaafkanmu, tapi ada rasa marah rakyatku yang harus aku bawa. Asal kau tahu ya, mereka kelaparan bahkan hampir mati. Mari kita selesaikan. Ini punya masalah sesuai dengan perjanjian dulu. Setelah ini kita akan kembali menjadi saudara lagi.
Silakan untuk foto terlebih dahulu ya. Bisa foto terlebih dahulu. Bu Indah. Bu Indah silakan boleh maju foto bersama anak-anaknya. Terima kasih. 12 menit. Untuk 12.5. Wih, keren sekali penampilan yang sangat menghibur nih Katie. Bener-bener Kak Ella, untuk waktu yang cukup sudah mengatur gini, melihat tontonan seperti ini langsung seger kembali, langsung fresh. Tontonan yang energik, ada humornya, wis paket komplit pokoknya Bener-bener. ya. Oke, walaupun dibalut dengan komedi pasti ada pelajaran di baliknya ya teman-teman. Seperti Tentu. awalnya yang jangan pernah mengkhianati ya. Setuju, jangan pernah mengkhianati orang lain. Benar. Dan juga tadi ada satu kata-kata Kak Ella yang sangat keren untuk menyatukan kedua suku. Apa Gimana Kak nih Dim? Ella? Apa nih Dim? Kata-katanya apa nih Dim? Teman-teman pada tahu nggak kata-kata untuk tadi menyatukan dua suku? Tahu, ada yang tahu? Beneran nggak ada yang tahu nih? Apa sih Dim kata-katanya Oke, Dim? tadi kata-kata yaitu sekali saudara tetap saudara. Wih, sekali saudara, tetap saudara. Walaupun kita berbeda, tetap Tapi Indonesia. Benar sekali, Kak Ella. Oke Dim, selanjutnya ini penampilan dari mana ya Dim? Kelas berapa ya? Penampilannya sudah seperti ini, Kak Ella dari daerah mana juga ya Kak? Ini penampilan yang terakhir nih. Kira-kira dari daerah mana ya? Daerah mana nih Kak Ella?